Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Dimas Said Abdullah. And today we're gonna discuss about SSTI. Jadi apa sih itu SSTI? Nah, SSTI adalah server side template injection. Jadi it's possible when attacker inject template directive as user input that can execute arbitrary code on the server. Jadi kita nge-attack template secara langsung sebagai inputan user, dan kita bisa mengeksekusi code apa saja di server tersebut. Misalnya kita bisa mendapat, di SSTI ini kita bisa mendapatkan RCE. RCE ini seperti kode-kode di command prompt atau di shell Linux kalian. Misalnya kita bisa nge-execute ls, command ls, kita bisa nge-execute commandir, bisa nge-execute melihat file yang ada di situ dan lain sebagainya. Ini contoh dari server side template injection. Jadi kita dapat soal dari confess.id. Jadi saya ngikutin confess. Soalnya seperti ini. Arik ingin menjadi ahli dalam nge-CTF, yaitu dengan cara menghafalkan semua web CTF, tetapi itu tidaklah bagus karena sangat berat. Benar membuat web yang berisi fungsi-fungsi dalam CTF seperti base, vGenerate, Zipper, dan lain sebagainya. Kenapa saya bisa tahu ini adalah SSTI, termasuk SSTI? Karena ketika kita lihat websitenya, ini sudah saya buka, ketika kita nge-encode, misal ini ya, 7x7, kita lihat hasilnya. Ini tools yang biasa saya gunakan, yaitu CyberSafe. Di sini disediakan banyak sekali tools. Kita bisa ngedecode, bisa nge-encode berbagai macam seperti base64, hexa, terus regular expression, dan lain sebagainya. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya apa sih? Wait, from. Nothing problem kan? Coba kita lihat di sini. Kita coba hasil encode-nya kita decode. Apa yang terjadi? Wah, ternyata hasilnya bukan seperti tadi, bukan curly brace terus 7 multiple 7, tapi hasilnya adalah hasil dari 7x7, yaitu 49. Kita bisa inject dari form ini, karena form ini termasuk vulnerable. Vulnerable-nya apa? SSTI. Semua link tools yang saya gunakan atau reference seperti write up di sini nanti akan saya share di desk group. Sekarang coba kita lihat di bawah. Ini cara kita ngedetect apakah form input itu termasuk SSTI atau tidak. SSTI ini terjadi dikarenakan developer ingin secara langsung merender fungsi, merender template-nya gitu. Biasanya ini terjadi di developer yang menggunakan Flash. Coba kita baca write up-nya. Kita baca write up-nya. Kita mendapatkan clue
kita hanya mendapatkan, jadi write up-nya cukup singkat ya, nggak seperti CTF biasanya, karena memang ini adalah hacker class, jadi tujuannya untuk pembelajaran. Jadi dia cuman nggak langsung spoon feeding, jadi dia hanya menunjukkan hal-hal yang bisa kita akses. Nah, ini kita udah coba menggunakan 7x7. Di sini kita dapat deteksi bahwa terdapat bug server side template injection, yaitu SSTI tadi. Untuk mendapatkan flag, kita harus membaca sebuah file yang ada di server, yang artinya kita perlu akses ke shell. Kita bisa memanfaatkan kelas yang bernama subprocess popen untuk mendapatkan akses shell. Untuk mendapatkan kelas tersebut, kita perlu menuju kelas objek terlebih dahulu, lalu mengakses subclassnya. Kelas objek bisa didapatkan dengan memanfaatkan atribut MRO. Oke, kita note ya, kita buat notepad baru. Kita perlu kelas yang namanya subprocess.popen. Nah, ini untuk menjalankan komen cmd-nya seperti ls, dir, cat, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan subclass ini kita harus menuju class object. Nah, kita harus menuju class object, dan untuk mendapatkan class objeknya, kita harus menggunakan atribut MRO. Nah, mungkin untuk kalian yang baru belajar, apa sih itu subprocess open, apa sih MRO, banyak istilah-istilah yang asing di telinga kalian. Nah, kita langsung baca aja write up dari ini. Write up-nya dalam case yang berbeda ya, cuman ini referensi yang cukup membantu karena case-nya sama, yaitu SSTI. Jadi kita bisa belajar dari sini. Nah, di sini MRO stand for Matter Resolution Order and is defined here as a tuple. Nah, jadi MRO ini hasil kembaliannya ketika kita jalanin atribut MRO, hasil kembaliannya itu adalah tuple. Nah, MRO ini apa sih? MRO adalah Method Resolution Order. Nah, di sini lebih jelasnya sih. Nah, yang perlu kita note di sini bahwa hasil kembalian dari MRO itu adalah tuple. Nih di sini, the MRO attribute returns a tuple. Itu kita harus returns a tuple. Jadi berarti kita bisa menggunakan indeks untuk mengakses salah satu tuple-nya. Nah, ketika kita membuat objek, atribut MRO ini otomatis akan terbentuk ketika untuk mengurutkan atau memberikan order pada inheritance kelas objek yang telah kita buat gitu. Jadi kita buat objek, dan otomatis objek itu mempunyai kelas. Nah, otomatis atribut MRO ini akan terbentuk. Nah, untuk mendapatkan subclass yang popen itu tadi, nah kita butuh yang namanya MRO atribut ini gitu. Mungkin jika masih bingung atau masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Feel free to comment. It will take a long time maybe. Nah, ini target subclass kita itu adalah popen. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk bisa mengakses MRO tadi, kita coba membuat yang namanya objek. Kita buat objek string.
kita buat objek string, boleh .2 aja. Lalu kita buat objek string dan objek tersebut mempunyai kelas. Oke, let me see the result. Oh, wait. Oh, I see. Typo. Oke, congratulations. Kita telah membuat kelas yang namanya yang bertipe string. Oke, sekarang kita ingin melihat hasil dari atribut MRO-nya. Nah, otomatis karena kita telah membuat objek yaitu string dan objek tersebut pasti mempunyai kelas, maka kelas tersebut pasti mempunyai atribut yang dinamakan MRO. Kita coba lihat apa yang akan dihasilkan. Ya, kita mendapatkan dua kelas, yang satu kelas string dan yang kedua adalah kelas objek. Nah, di kelas objek ini nah ini bisa kita lihat hasil outputnya. Hasil outputnya sama seperti yang di sini nih. Ketika ada kelas menggunakan kelas child lalu menggunakan atribut MRO, maka dia akan menghasilkan output, yaitu output tuple yang bertipe tuple dengan semua kelas atau semua inheritance class yang ada di kelas child ini. Nah, jadi kelas yang ada yaitu indeks yang 0, jadi tuple itu indeksnya dimulai dari 0. Yang 0 adalah kelas string dan yang indeks ke-1 adalah kelas objek. Kita akan menggunakan kelas objek untuk mengetahui subclass dari subclass yang popen tadi dari kelas yang string ini. Oke, kita menggunakan indeks 1 lalu subclass. Untuk mengetahui subclassnya kita menggunakan atribut subclasses. Yang kita lihat ini. Nah, kita menggunakan atribut subclasses untuk mengetahui subclassnya apa aja sih. Kita lihat. Wow, we got a lot of subclass here. Nah, kita mendapatkan banyak sekali subclass, tapi yang kita butuhkan hanyalah subclass subprocess popen. Let we search popen. Oke, kita mendapatkan subclass popen. Nah, karena hasil kembaliannya itu adalah list, nah berarti kita bisa nih, list itu ditandai dengan, kalau tuple kan kita ditandai dengan tutup kurung dan buka kurung. Kalau list ditandai dengan kurung siku, karena kita menggunakan yang tadi atribut subclass ini untuk mengetahui subclassnya apa aja. Nah, ketika kita mendapatkan hasil itu dan kita cari popen untuk mana popen tadi. Nah, ini class subprocess popen. Untuk menggunakan
metode-metode atau fungsi-fungsi di dalam subclass ini, kita harus mengetahui indeks dari popen ini. Nah, untuk cara gampangnya, jika kalian sudah pintar untuk membuat script, itu bisa kita otomatisasi dengan membuat script. Cuman karena kita belum jago-jago banget, kita pakai cara yang simple aja. Kita guessing menggunakan slicing. Nah, jadi slicing itu apa sih? Slicing. Oke, let me see. Nah, slice itu adalah fungsi yang bisa diterapkan baik itu di tuple, di data yang berbentuk tuple maupun data yang berbentuk list tadi. Nah, bisa kalian baca sendiri di sini. Nah, saya akan menggunakan slice yang seperti ini. Nah, jadi slice ini menandakan when index what happens when we do not pass one or more of the values. Nah, jadi slice ini menandakan bahwa kita mengambil data dari indeks ke-0 sampai indeks ke-2. Misal contohnya yang mana ya? Nggak ada contohnya. Nah, kalau ini dari indeks ke-3 sampai end of data. Nah, jadi ketika kita pakai fungsi ini, maka keluarannya akan seperti ini, 45. Wait. Datanya mana sih datanya? Ini datanya sih. 1 2 3 ini tuple-nya 1 2 3 4 5. Ketika kita slice, yaitu slice-nya titik 2 3, maka hasil outputnya adalah indeks ke-0 sampai ke-2, maka hasil outputnya 1 2 3. Oke. Begitu caranya. Indeks 0, indeks ke-1, indeks ke-2. Stop di sini 1 2 3. Seperti itu. Oke, kita akan menggunakannya di sini. Kita kira-kira dari indeks ke-0 260. Apakah ada popen-nya? Popen. Wah, ternyata tidak ada. Oke, kita tambahkan lagi 2 indeks mungkin. Kita cari lagi popen-nya apakah ada. Oke, indeks terakhir. Nah, jadi karena menggunakan slice di sini, popen-nya terdapat di indeks terakhir. Ini berarti bahwa indeks dari popen tersebut adalah 261. Bukan 262 ya, karena dia setupnya di indeks 262. Jadi misal nih, kita punya tuple 1 2 3 4 5 gitu kan. Oke. Nah, misal kita menggunakan slice tadi, misal startnya dari stopnya di indeks ke 0 1 2 3, indeks ketiga gitu kan. Berarti hasil outputnya adalah indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, stopnya hasilnya seperti ini karena stopnya di indeks ke-3. Jadi indeks ke-3 tidak masuk. Nah, berarti menandakan bahwa
subclass popen tadi merupakan indeks ke 261. Coba kita lihat hasilnya. Oke, berhasil. Berarti kita mendapatkan kelas subproses popen. Nah, coba kita lihat lagi, kita sudah mendapatkan indeksnya. Untuk menggunakan shell atau untuk mengeksekusi komen-komen shell, kita menggunakan subproses popen ini. Kita lihat di sini. Nah, di sini ls ini perintah yang ingin kita jalankan, yaitu ls berguna untuk melist semua dictionary atau file yang ada, lalu shell sama dengan true. Ini merupakan parameter-parameter yang harus ada ketika kita menggunakan fungsi dari subproses popen. stdout sama dengan -1, lalu kita menggunakan communicate. Let we see the result. Oke, dapat kita lihat di sini hasilnya bahwa ada file yang bernama ini.py, lalu pcase, lalu main.py, requirement.txt. Ini maksudnya new line ya. Jadi bukan termasuk nama dari file. Nah, kemungkinan flag kita ada di file yang bernama secret file bla bla bla.txt. Nah, kenapa bisa? Dari mana sih dapatnya ls shell sama dengan true stdout -1? Let's we break it down. Kita baca dokumentasi Python-nya. Pertama kita harus tahu apa sih itu popen. Popen a class for flexible executing a command in a new process. Nah, jadi fungsi dari popen ini adalah sebuah kelas yang untuk mengeksekusi secara fleksibel sebuah command di dalam sebuah proses yang baru. Nah, jadi kita mengeksekusi perintah shell tadi, yaitu ls, di dalam sebuah proses yang baru. Ya, di sini ini. Nah, di sini ini kita menggunakan yang namanya kelas popen. Dan itu untuk perintahnya adalah ls, lalu shell-nya nah dari sini kita tahu bahwa perintah cmd-nya yaitu tadi yang ls tadi, dan ini shell-nya harus bernilai true agar perintahnya itu bisa dijalankan gitu. Perintah shell, maksudnya itu perintah shell. Nah, shell if true the command will be executed through the shell. Nah, jadi kalau shell-nya kita buat nilainya menjadi true, maka command tersebut akan dieksekut melalui shell. Kalau kita set jadi false, ya nggak bisa gitu. Lalu stdout, apa sih stdout? Kita lihat langsung di kelas popen-nya. Popen ada kelasnya dia.
wait a minute, where is p open constructor, p open argument, complete process. Nih, kelas p open. Nah, di sini ada hubungannya std_out tadi dengan buff size. Buff size itu adalah supply as the buffering argument to the open function when creating the std_in or std_out or std_error pipe file object. Nah, jadi buff size ini adalah yang menyediakan buffering argument ke open function ketika kita membuat output, yaitu std_out. Kenapa harus -1 nilai std_out nya? Karena memang bawaan dari kelas popen itu buff size nya di set menjadi -1 defaultnya. Dan communicate ini kita lihat, communicate dari yang pertama. Must ignore broken pipe errors. Dev communicate. Nah, ini atribut communicates. Interact with process, send data to std_in and close it. Read data from std_out and std_error until end of file is reached. Wait for process to terminate. Nah, jadi fungsi dari kenapa kita pakai communicate tadi itu guna membaca data dari output kita sampai end of file-nya itu tercapai gitu. Menunggu proses untuk dieksekusi. Nah, itu gunanya fungsi communicate. Tuh. If no data should be sent to the child communicator, the optional input argument should be data to be sent to the child process or none. If no data should be sent to the child communicator, returns tuple std_out, std_in. By default, all communication is in bytes, and therefore any input should be bytes, and the said std_outs will be bytes. If in text mode indicates by itself the text mode, any input should be a string, and std will be strings decoded according to local encoding or by encoding if set text mode is triggered by setting any of text encoding errors or universal lines. Ya, jadi gitu. Jadi fungsi communicate ini intinya adalah untuk membaca data kita dari data output kita dan mengembalikannya Oke, let we change the comment untuk membaca isi file dari ini. Kita copy. Karena ini base-nya Linux, ya kebanyakan memang server yang dipakai adalah Linux. So untuk membaca atau membuka isi dari file kita menggunakan cat, perintah cat. Lalu kita lihat hasilnya. Congratulations, we have got the flag. Okay, let we submit. Okay, you already solved this. Okay guys, sekian dari saya. Thank you for watching. Feel free to comment and don't forget to subscribe and
like the video if you feel this is informative content. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.